Aku tidak bisa tidur malam itu. Meskipun sudah berada di dalam warung dengan segelas teh hangat di tangan, bayangan Sari terus menghantui pikiranku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajahnya. Tatapan kosong, senyum tipis, pemilik warung Pak Hasan duduk di depanku sambil menghisap rokok kreteknya. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. "Kau tidak boleh meninggalkan dia begitu saja, Nak," katanya dengan suara berat. Aku menelan ludah. "Maksud Bapak?" Pak Hasan menghela napas panjang. "Sari itu arwah penasaran. Dia meninggal di perjalanan pulang, tapi jiwanya belum menemukan tempatnya. Makanya dia terus mencari orang untuk mengantarnya sampai benar-benar sampai." Aku merinding. Tapi tadi dia sudah turun di gapura tua itu, dia bahkan menghilang. Pak Hasan menggeleng. Bukan di situ seharusnya dia berada. Aku menatapnya bingung. Pria muda yang tadi menolongku, yang ternyata bernama Damar, ikut bicara. Dulu kecelakaannya terjadi di jalan berkelok dekat jurang sebelum desa. Banyak yang bilang dia meninggal di situ, tapi jenazahnya tidak pernah ditemukan. Mungkin dia ingin kau mengantarnya ke sana. Aku terdiam. Rasanya seperti ada beban berat di dadaku. Aku ingin menolak, ingin meninggalkan tempat ini dan pura-pura lupa. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. "Kau harus mengantarnya," suara Pak Hasan kembali terdengar. "Kalau tidak, dia akan terus mengikutimu." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku tak punya pilihan. Sekitar pukul 3 dini hari aku kembali masuk ke dalam mobil. Tangan Damar menepuk bahuku sebelum aku berangkat. "Ikuti instingmu, jangan panik. Begitu dia turun, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Aku mengangguk pelan. Jantungku berdebar kencang saat menyalakan mesin mobil. Saat aku melihat kaca spion, dia sudah ada di sana. Sari duduk diam di kursi belakang, menatap lurus ke depan. Tanpa berbicara, aku mulai mengemudi. Jalanan sepi. Hanya suara mesin mobil dan detak jantungku yang terdengar. Aku mengikuti jalur yang Damar ceritakan, menuju tikungan berbahaya di dekat jurang. Begitu sampai di sana, Sari mengangkat tangannya, menunjuk keluar jendela. "Di sini." Aku menginjak rem perlahan. Sari membuka pintu dan turun. Aku menahan napas menatapnya melalui kaca spion. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap jurang di hadapannya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Kabut tipis muncul entah dari mana menyelimuti tubuh Sari. Dalam remang cahaya bulan, aku melihat bayangan lain muncul di sampingnya. Siluet seorang pria yang wajahnya samar, tapi aku bisa merasakan kesedihan dari tatapannya. Sari menoleh padaku. Kali ini senyumnya berbeda. Bukan senyum kosong, tapi lebih tenang. "Terima kasih." Suaranya lirih, hampir seperti angin yang berbisik. Dan dalam hitungan detik, mereka berdua menghilang dalam kabut. Aku tidak berani menunggu lebih lama. Aku menekan gas dan pergi dari tempat itu. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku merasa ringan. Seolah beban besar telah terangkat dari dadaku. Sari akhirnya benar-benar pulang. Pagi harinya, aku kembali ke warung Pak Hasan sebelum pulang. Saat aku menceritakan semuanya, Pak Hasan dan Damar hanya mengangguk pelan. "Semoga dia bisa beristirahat dengan tenang sekarang," ujar Damar. Aku hanya diam. Di dalam hatiku aku berharap hal yang sama. Sejak hari itu aku bersumpah akan lebih berhati-hati menerima penumpang. Karena tidak semua yang naik ke dalam mobil benar-benar masih hidup. Aku mengira semuanya sudah selesai. Aku mengira setelah malam itu, aku bisa kembali menjalani hidupku seperti biasa. Tapi aku salah. Beberapa hari setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali aku menyalakan mobil dan melihat ke kaca spion, aku merasa ada bayangan samar di kursi belakang. Seperti seseorang sedang duduk diam di sana. Tapi saat aku menoleh, kursi itu kosong. Malam-malamku pun tak tenang. Aku sering bermimpi tentang Sari. Dalam mimpiku, dia berdiri di pinggir jalan, menatapku dengan ekspresi kosong. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tak bisa. Aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir ini hanyalah efek trauma dari pengalaman mengerikan itu. Tapi semuanya berubah ketika aku menerima sebuah telepon tak dikenal. "Tolong antar saya pulang." Darahku langsung membeku. Suaranya itu suara Sari. Aku segera menutup telepon. Tapi beberapa detik kemudian telepon berbunyi lagi. Aku bahkan belum sempat menarik napas ketika suara lirih itu kembali terdengar. Aku belum benar-benar pulang,
Aku merasa dunia di sekitarku runtuh. Ini tidak mungkin. Aku sudah mengantarnya. Aku sudah menyaksikannya pergi dengan tenang. Atau apakah aku melewatkan sesuatu? Aku memutuskan untuk kembali ke desa itu. Aku butuh jawaban. Saat aku tiba di warung Pak Hasan, aku langsung menceritakan semuanya. Wajah Pak Hasan menegang sementara Damar terlihat gelisah. Ini belum selesai, gumam Pak Hasan. Apa maksud Bapak? Tanyaku, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap. Pak Hasan menatapku dalam-dalam. Kau sudah mengantarnya ke tempat kecelakaan, tapi ada satu hal yang belum kau lakukan. Aku menelan ludah. Apa? Damar yang menjawab. Suaranya pelan namun tegas. Jasadnya belum pernah ditemukan. Aku merasa seperti baru saja ditinju di